Wah, lincah-lincah. Wah, nungguin makan nih. Waduh, mantap ya. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini weekend ya, ketemu lagi di channel Deddy Kue Gallery. Hari ini kita akan membahas apa ya? Hari ini mungkin kita diskusi santai. Kalau di video sebelumnya ya, video yang sebelumnya kita membahas tips bagaimana menjaga kualitas air dan kesehatan ikan gitu ya. Nah, kalau di video yang sekarang kita akan lebih detail lagi menjelaskan bagaimana tips untuk menjaga kualitas air yang sehat tapi juga jernih gitu. Jadi enak untuk kita nikmati. Itu tipsnya apa-apa aja sih ya. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi untuk teman-teman penghobi baru mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Untuk teman-teman master-master suhu-suhu yang mungkin punya treatment atau maintenance-nya masing-masing, mungkin boleh sharing juga di komen di bawah ini gitu ya. Oke teman-teman, selamat menikmati video kami kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke teman-teman, tonton videonya sampai habis ya. Ya, oke teman-teman. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ya kenapa air di kolam kita ini perlu kita jaga kesehatannya. Ya, pertama karena ini memang habitatnya ikan koi, jadi harapannya kita bisa buat airnya sesehat mungkin. Lalu kedua ya, pertumbuhan dan kenyamanan ikan koi juga dan kesehatannya juga berpengaruh di sini air ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merawat air ini agar bisa selain sehat ya, kualitasnya bagus, tapi juga bisa jernih, agar kita bisa menikmati kolam kita ini dengan enak nih gitu ya. Jadi ikannya nyaman, kita juga sebagai penghobi juga bisa nyaman gitu ya. Nah, mungkin ini saya share sedikit tips atau rutinitas yang biasanya kami Deddy Kue Gallery jalani sehari-hari ya gitu. Yang pertama, kita biasa melakukan namanya teknik dripping. Ya, dripping itu apa sih? Dripping itu proses di mana kita menambahkan air di kolam kita sekian persen ya, bisa 10%, 20%, sampai 30% per harinya gitu, dan membuang air di kolam kita yang lama sesuai dengan air yang masuk tadi gitu. Nah, tujuannya apa dripping itu gitu. Nah, dripping ini tujuannya agar kandungan mineral yang ada di kolam kita itu tidak jenuh ya, tidak itu aja, jadinya perlu kita tambahkan air yang baru begitu. Kalau di habitat aslinya ikan koi ini airnya kan terus-menerus ganti ya, dari sumber mata air itu terus-menerus ganti. Nah, di sini kita juga perlu rekayasa sedemikian rupa. Ya, kalau di kolam Deddy Kue Gallery seperti apa sih rutinitasnya? Nah, yang pertama teknik dripping tadi ya. Nah, dripping biasanya kita pakai selang PDAM ya, kita taruh di sini, lalu kita langsung nyalakan airnya gitu. Nah, nyalakannya berapa lama? Ya, kalau saya kurang lebih 10 sampai 15 menit per hari. Jadi biasanya sebelum saya berangkat kerja atau sore menjelang malam ya, setelah saya pulang kerja, biasanya saya lakukan teknik dripping ini. Nah, biasanya setelah saya lakukan ini, saya juga nyalakan alarmnya nih, biar nggak kelupaan kalau kita lagi dripping. Karena kalau kita kelupaan, drippingnya terlalu lama, misalnya 1 jam sampai ada yang kelupaan sampai 1 hari, itu kasihan ikannya karena terlalu banyak kadar air yang berubah, ikannya juga bisa stres dan bisa menyebabkan kematian. Nah, biasanya saya setting di 10 menit ya, 10 menit.
Nah, nanti biasanya ketika 10 menit itu sudah selesai, dia akan bunyi alarmnya. Nah, setelah itu saya matikan lagi. Nah, saya matikan lagi airnya. Ya, kurang lebih itu ya teknik yang pertama, dripping itu untuk menjaga kualitas air kita selain sehat juga jernih gitu. Namun perlu teman-teman perlu cek terlebih dahulu kandungan PDA-nya teman-teman seperti apa, lalu airnya apakah pH-nya sesuai, TDS-nya sesuai, itu teman-teman perlu cek terlebih dahulu. Kalau air PDAM di rumah saya kebetulan secara TDS juga di bawah 100, pH-nya juga antara 7 sampai 7,5 gitu. Lalu secara suhu juga oke, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi mencukupi kebutuhan untuk ikan koi kita, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yang menurut saya selain tadi dripping, apalagi sih yang nggak kalah penting? Kalau saya menurut dua adalah penggunaan pakan. Ya, penggunaan pakan itu menurut saya sangat-sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan dan kejernihan ikan koi gitu. Ya, dari sekian ratus mungkin sekian ribu merek pakan, jenis pakan, mungkin teman-teman penghobi punya pilihannya masing-masing. Ya, ini kita bukan membandingkan atau seperti apa ya gitu, karena masing-masing bisa memiliki kecocokan masing-masing. Tapi kalau dari saya pribadi, saya biasa memilih pakan yang proteinnya memang harus tinggi seperti pada umumnya ya, sekitar 38 sampai 45% kandungan proteinnya. Tapi yang menurut saya penting untuk menjaga kejernihan air ini adalah kandungan asnya atau crude ash. Nah, crude ash ini apa sih? Crude ash ini adalah residu yang ditimbulkan setelah kita memberikan pakan. Residu itu baik dalam bentuk butir-butir pakan atau remah-remah pakan setelah dimakan oleh ikan, atau kedua residu yang ditimbulkan dari kotoran atau feses ikan tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kandungan asnya pada pakan tersebut, maka bisa dipastikan semakin tinggi juga residu yang ditimbulkan saat kita memberikan pakan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, as yang oke untuk kolam filter seperti ini berapa persen sih? Kalau saya sih harapannya 5-8% maksimal kandungan asnya. Tapi kalau saya sendiri, saya menggunakan yang kandungan asnya 4%. Jadi bisa dikatakan pakannya pun mendukung untuk menjaga kejernihan dari air kolam kita. Sehingga ketika kita berikan pakannya, residu yang ditimbulkan tidak begitu banyak dan air lebih terjaga kejernihannya. Oke, tapi kembali lagi di video ini, saya yang ingin sharing adalah bagaimana agar air ini tetap sehat dan juga jernih, biar kita sebagai penghobi enak menikmatinya. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat cuplikan-cuplikannya ya di video ini, bagaimana sih ikan-ikan saya bodinya tetap lumayan bisa terjaga, tetap bulky, tapi airnya cukup jernih gitu ya. Oke, itu yang kedua dalam hal pemilihan pakan. Oke, sekarang kita yang ketiga ya. Wah, oke teman-teman, sekarang ke poin yang ketiga ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang teknik dripping, lalu kedua bagaimana kita memilih pakan koi yang cocok dengan kita, lalu yang ketiga yang menurut saya nggak kalah penting adalah menjaga intensitas pakan dari ikan kita. Intensitasnya seperti apa sih gitu ya? Kembali lagi, ini kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi biasa memberikan pakan itu ya jujur kadang satu hari itu sekali, satu hari 2 kali, satu hari 3 kali. Jadi kurang lebih 1-3 kali dalam satu hari maksimal gitu. Nah, lalu setiap saya memberikan pakan kira-kira sebanyak apa sih gitu? Biasanya untuk ikan kurang lebih di sini hampir 50 ya, size-nya 20-50 cm. Biasa saya kasih sekali pakan 3-4 genggam.
ya, 4 genggam orang dewasa full aja ya. Saya tebar. Ya sore kalau saya sudah pulang kerja biasanya saya kasih makan lagi, tapi kebetulan lumayan seringnya pulangnya agak malam. Jadi kadang sore biasa istri yang berikan makan 3-4 genggam gitu. Nah, tapi kalau saya ada kebutuhan untuk growth dan lain-lain, biasa saya berikan makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore gitu. Dan kalau saya keluar kota, biasanya saya pakai Alpha Feeder untuk bisa memberikan makannya secara rutin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok saya memberikan makannya hanya pagi, siang, sore, malam saya enggak gitu. Nah, malam itu biasanya kita gunakan agar pencernaan dari ikan koi ini istirahat. Jadi malam itu harapannya tidak ada makanan yang dia cerna, bahkan makanannya sudah tercerna semua, kotorannya sudah keluar semua di malam hari, sehingga dia bisa istirahat malam itu dengan enak gitu. Enak dalam hal pencernaan dan enak dalam hal air gitu ya. Lalu kenapa pemberian pakannya kok harus dikontrol, tidak boleh banyak-banyak? Ya kembali lagi ke yang awal tadi, untuk menjaga kadar air kita agar sehat dan jernih, kita juga harus membatasi pakan ini gitu. Karena pakan ini memiliki residu ketika kita memberikan pakan, setelah kita memberikan pakan, sehingga harapannya tidak terlalu banyak. Walaupun pastinya banyak penghobi-penghobi, apalagi penghobi baru atau yang mungkin suka gregetan lihat ikannya itu kok minta-minta makan terus, dikasih sebanyak-banyaknya. Nah, itu malah bahaya. Karena semakin banyak kita memberikan pakan dan melebihi kapasitas filter kita, itu semakin tinggi juga resiko ikan kita terkena penyakit atau bahkan sampai kematian. Karena semakin tinggi kita memberikan pakan, maka semakin tinggi juga amoniak akan terlarut di air kita. Dan kalau amoniaknya semakin tinggi, maka semakin tinggi juga resiko ikan kita terkena penyakit atau kematian gitu ya. Jadi itu dalam hal intensitas pakan gitu ya. Yang terakhir ya, lalu yang keempat menurut saya nggak kalah penting, tetap menjaga air kita juga nggak kalah pentingnya dari kita menjaga kesehatan ikan koi kita gitu. Karena kalau ada ikan kita yang sakit dan lain-lain, maka air juga bisa jadi terkontaminasi dan bisa jadi keruh, bisa jadi berbusa gitu. Jadi yang keempat menurut saya nggak kalah penting adalah tetap menjaga kesehatan ikan koi kita, baik ikan koi baru maupun ikan koi lama, agar kadar di air kita tetap sehat dan jernih gitu. Nah, menjaganya dari apa sih? Nah, bisa cek nih di video-video kita sebelumnya ya, bagaimana proses ikan datang, proses karantina, proses memasukkan ikan gitu ya, agar memastikan ikan koi kita juga sehat, dan bagaimana cara kita menganalisa ikan koi kita ada sehat atau ada sakit dan lain-lain. Jadi ada yang bilang sebetulnya kalau ingin memelihara ikan koi, rawatlah airnya. Nah, menurut saya juga nggak kalah penting, kalau ingin merawat airnya juga harus memelihara ikannya agar tetap sehat. Oke, gitu teman-teman. Mudah-mudahan 4 tips ini dan kebiasaan yang kami biasa lakukan bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton setia Deddy Koi Gallery. Ya, oke, teman-teman. Ya, mungkin demikian ya 4 poin yang bisa kami bagikan ke teman-teman penonton setia Deddy Koi Gallery. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman penghobi baru maupun master-master dan suhu-suhu saya nih penghobi lama. Mudah-mudahan bisa menghibur dan sebagai refreshment lah, pembaharuan, pengingat kembali gitu ya. Jadi tadi ada 4 poin. Yang pertama dripping ya, teknik dripping. Yang kedua adalah teknik pemilihan jenis pakan ya dan kandungan-kandungannya. Dan ketiga adalah bagaimana menjaga intensitas pemberian pakan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita tetap menjaga kesehatan dari ikan koi kita, baik ikan koi lama dan ikan koi baru. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman. Kalau gitu di video ini kita akhiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan informasi dan bermanfaat untuk teman-teman penonton setia Deddy Koi Gallery.
Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Dedi Koi Gallery, solusi koi dari kita untuk semua. Oke, bye-bye and see you.